Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, tolonglah kami ketika kami akan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menyegarkan jiwa kami, boleh menguatkan iman percaya kami, dan kami tidak hanya suka mendengar tetapi memberlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Roh Kudus kiranya menolong kami semua, terutama bagi hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, biarlah ia sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Mari Tuhan Kau berfirman, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang kelima. Kita akan membaca ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9a. Yohanes 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9a. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita membaca kisah mujizat Tuhan yang luar biasa. Ada seorang yang sudah 38 tahun sakit, dan kemudian Tuhan Yesus datang kepadanya, menawarkan kesembuhannya, dan kemudian orang itu melakukan perintah Tuhan, dan ia kemudian bisa berdiri, mengangkat tilamnya, dan berjalan. Saudara-saudara, ini adalah sebuah peristiwa yang menakjubkan. Bayangkan, dari sekian banyak sejumlah orang yang ada di dekat kolam Bethesda yang mau mencari kesembuhan, Yesus memilih satu orang. Yesus tahu, Yesus melihat ada orang yang sudah 38 tahun sakit dan hanya bisa berbaring. Dan dia inginkan kesembuhan melalui kolam Bethesda. Tetapi karena orang-orang yang lebih kuat, lebih muda barangkali, lebih cepat dia masuk ke kolam itu. Ketika kolam itu bergoncang airnya, konon malaikat turun ke situ, dan siapa saja yang masuk ke kolam itu, yang pertama kali orang yang terdahulu, yang terdahulu masuk ke kolam itu akan disembuhkan. Tetapi orang ini tidak bisa bersaing karena kelemahannya, karena keterbatasannya. Tetapi justru di dalam keterpurukan itu, Yesus mau datang kepadanya.
dan kemudian menyembuhkan. Ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik dan penting untuk kita refleksikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, yang pertama yang ingin saya catat adalah bahwa orang ini yang sakit ini sudah 38 tahun. Kita tidak bisa membayangkan sakitnya seperti apa. 38 tahun, dia hanya bisa berbaring. Dia lemah, dia terbatas, dia tidak bisa melakukan apapun. Barangkali juga mungkin tidak ada keluarganya yang membantu dia dan menolong dia untuk memasukkan ke kolam Bethesda. Dan dia hanya bisa berserah dan tidak bisa bersaing dengan orang-orang lain. Tetapi justru dalam situasi yang semacam itu, Yesus mau datang. Yesus peduli sama orang ini. Yesus tidak hanya peduli terhadap banyak orang, tetapi secara pribadi dia mau datang kepada orang ini dan kemudian menawarkan kesembuhan. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mungkin terdengar sangat indah terhadap orang itu. Ia disapa oleh Yesus. Maukah engkau sembuh? Nah, tentu saja sapaan ini adalah sapaan yang ditunggu-tunggu. Orang ini sudah sekian lama menunggu pertolongan datang. Orang ini barangkali juga sudah berusaha ke sana kemari, dari tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Dan sekarang ada datang suara yang menawarkan kesembuhan. Saudara-saudara, ini adalah sebuah tawaran Allah yang luar biasa. Ini mengingatkan kepada kita, saudara-saudara. Kita yang terbatas, kita yang lemah, kita yang berdosa, tetapi Allah mau datang kepada kita. Allah mau menawarkan keselamatan kepada kita, mau menawarkan pertolongan kepada kita. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau berubah? Maukah engkau memiliki kehidupan yang lebih baik dari sekarang? Maukah engkau menjadi pribadi yang lebih kuat daripada sekarang ini? Seakan-akan Yesus mengatakan demikian. Dan tentu saja orang ini sangat rindu mendapatkan kesembuhan itu. Seperti dikatakan tadi bahwa dia sudah lama berada di pinggir kolam Bethesda, tetapi selalu kalah bersaing dengan orang-orang yang lebih muda, yang lebih kuat. Ketika air bergoncang, orang yang pertama masuk, dia akan sembuh. Apapun penyakitnya. Tetapi orang ini tidak bisa bersaing. Dia hanya bisa berbaring di situ. Dan mungkin dia juga sudah lama, bertahun-tahun mengharapkan kesembuhan di kolam itu. Dan sekarang datang Yesus menawarkan kesembuhan. Saudara-saudaraku, ini barangkali menjadi sebuah gambaran di dalam kehidupan kita. Kita yang berdosa, kita yang terbatas, kita yang tidak berdaya, kita yang lemah, kita yang tidak bisa melakukan apa-apa. Yesus peduli, Yesus mau menolong, Yesus mau menjadikan hidup kita berubah menjadi kehidupan yang lebih baik. Tentu tawaran ini kita sambut dengan penuh sukacita. Tuhan, aku mau sembuh. Aku mau berubah. Aku mau memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari sekarang. Kemudian setelah Yesus melihat bahwa orang ini sungguh-sungguh ingin mendapatkan kesembuhan, Yesus kemudian memerintahkan kepada orang itu, bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. Bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya adalah bahwa Tuhan Yesus seakan-akan ini mengatakan, ayo, kamu bisa, kamu mampu melakukan menjadi orang yang lebih baik lagi. Kamu masih punya masa depan. Kamu masih memiliki sesuatu yang berharga di depan. Oleh sebab itu kamu tidak boleh berbaring di situ.
Kamu harus berdiri, kamu harus tegap, kamu harus kuat, kamu harus semangat. Dan saudara-saudara, ini juga sebuah hal yang mengingatkan kepada kita. Yesus yang penuh kuasa itu sesungguhnya bisa memulihkan orang itu pada saat itu juga. Tetapi Yesus juga menginginkan orang itu mau berjalan, mau bergerak, mau melakukan sesuatu, tidak tinggal diam. Orang ini diperkenalkan pada kuasa Yesus. Yesus berkuasa. Sekalipun orang itu belum mengenal Yesus, tetapi kalau dia mau melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ada sesuatu yang akan terjadi. Dan itulah yang kemudian kita baca. Dan dikatakan di dalam Alkitab, pada saat itu juga orang itu kemudian menjadi sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cerita yang luar biasa. Kuasa firman Tuhan yang memulihkan, yang mengubah, yang membuat orang itu menjadi lebih baik, sembuh dari sakitnya yang sudah sekian lama. Yesus berkuasa. Yesus tidak hilang mujizatnya, tetapi juga dibutuhkan tindakan dari orang itu untuk mau berjalan, untuk mau berdiri, untuk mau mengangkat tilapnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya ingin mengatakan ini kisah inspiratif dan kisah yang sangat membesarkan hati kita ketika kita berada di dalam keterpurukan, dalam ketidakberdayaan. Ketika kita ingin berubah dan kita sendiri tidak mampu, Tuhan memampukannya. Tuhan menolong, Tuhan menawarkan kasih-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama dengan perempuan-perempuan Zimbabwe merayakan Hari Doa Sedunia. Hari Doa Sedunia, sebagaimana kita tahu, adalah gerakan doa yang dilakukan setiap tahun pada bulan Maret sebenarnya. Adalah sebuah persekutuan doa yang terdiri dari berbagai-bagai gereja di seluruh dunia untuk melakukan doa bersama dengan topik tertentu, dengan masalah tertentu yang dihadapi oleh negara tertentu. Dan pada tahun 2020 ini, perempuan-perempuan dari gereja-gereja di Zimbabwe, Afrika, mendapat tugas untuk menyiapkan bahan Hari Doa Sedunia. Dan tema yang diangkat adalah bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. Tema ini tentu diambil kaitkan dengan situasi-situasi yang dihadapi khususnya oleh perempuan-perempuan atau orang-orang di Zimbabwe. Di sana ada masalah-masalah yang serius yang dihadapi oleh negara itu, di mana ada kemiskinan, ada kelaparan, ada penindasan, ada ketidakadilan, ada masalah-masalah demokrasi yang tidak baik, ada masalah-masalah keterpecahan karena etnis, karena agama, dan sebagainya, dan seterusnya. Oleh sebab itu, perempuan-perempuan Zimbabwe mengajak untuk berdoa bersama-sama, memohon pertolongan Tuhan supaya masalah-masalah ini bisa diatasi. Nah, tentu masalah ini juga konkret juga dihadapi oleh negara kita. Walaupun mungkin masalahnya tidak sama persis, tetapi sungguh banyak persoalan sekarang yang sedang dihadapi oleh negeri kita. Masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah keadilan, masalah keamanan, masalah ekonomi, dan sebagainya, dan seterusnya. Dan tentu juga masalah yang sedang dihadapi bersama oleh bangsa-bangsa di dunia sekarang adalah tentu masalah merebaknya virus corona yang sudah merenggut ribuan jiwa di seluruh dunia. Dan trennya di Indonesia kelihatannya makin banyak, makin bertambah. Dalam situasi semacam itu, firman Tuhan kita dengar, maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Maukah engkau mau berubah menjadi lebih baik? Apakah kamu ingin
melihat kehidupanmu menjadi lebih mulia di masa yang akan datang. Nah, tentu tawaran ini tidak boleh kita abaikan atau tidak boleh kita tolak. Kita datang memohon kepada Tuhan, aku mau sembuh, kami mau sembuh, kami mau berubah, kami mau menjadi lebih baik. Tetapi Tuhan juga mengingatkan bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kita harus berdiri, mengangkat tilam kita, dan berjalan. Artinya apa? Tuhan mengendaki ada usaha, ada upaya-upaya konkret yang sungguh, yang serius dari kita untuk juga mau berubah, mau menjadi lebih baik di masa depan. Saudara-saudara, dalam konteks kehidupan bangsa-bangsa di dunia, ada konflik, ada peperangan, ada masalah-masalah ketidakadilan dan sebagainya, masalah lingkungan hidup yang sudah rusak. Tentu ini masalah-masalah besar. Kita sendiri tidak bisa menangani, tapi paling tidak ada hal yang bisa kita lakukan. Perempuan-perempuan Zimbabwe mengajak, mari kita berdoa, menyatukan hati, menyatukan iman, menyatukan harapan, memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan sendirilah yang menolong dan memampukan kita mengatasi masalah-masalah itu. Dan firman Tuhan menerangkan kepada kita, kalau kita mau taat pada firman Tuhan, kalau kita mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka perkara-perkara besar, perkara-perkara indah akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan untuk kondisi-kondisi sekarang ini di Indonesia dengan masih merebaknya virus corona? Kita diingatkan bahwa pada minggu ini sudah dia lakukan pembatasan-pembatasan tertentu. Ada PSBB, ada pembatasan sosial berskala besar. Jalan-jalan mulai ditutup. Orang tetap diminta untuk bekerja di rumah, tetap ada di rumah, dan tidak melakukan berjalan, supaya virus itu tidak mulai berkembang kemana-mana, menular kemana-mana. Kita tidak bisa menangani semuanya ini, tetapi paling tidak ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Mungkin kecil, mungkin sederhana, tetapi toh itu bisa berarti kalau itu dilakukan bersama-sama. Saya tersentuh. Banyak ibu-ibu, banyak pemuda, banyak kelompok melihat situasi kekurangan masker. Mereka membuat masker, menjahit masker, dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Banyak orang yang berikan tenaganya untuk menolong ibu-ibu berbelanja ke pasar, memasak makanan, supaya kita bisa tetap tinggal di rumah. Ada sebuah cerita yang menarik yang saya baca. Ada seorang ibu tua, 82 tahun, di Jogja, melihat pengaruh atau akibat virus corona yang dimana banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak yang menganggur, banyak yang butuh makanan. Ibu tua di Jogja ini mengambil inisiatif mengikat mie instan, kemudian mencentelkan di pagarnya, dengan harapan siapa saja yang membutuhkan, silakan ambil. Dan yang menarik adalah dalam waktu 2 jam, 16 orang mengambil mie instan itu untuk keluarganya. Dan apa yang dilakukan oleh ibu ini kemudian mendorong juga tetangga-tetangganya. Oke, saya besok akan bantu memberikan beras atau yang lain supaya orang lain juga bisa ditolong. Mungkin tampaknya sederhana, tetapi yang sederhana itu kalau dilakukan dengan cinta, dengan sungguh-sungguh bisa berarti, bisa mengubah sesuatu, bisa menjadikan orang lebih baik lagi. Orang menjadi sembuh, orang menjadi tertolong. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau ini bisa kita lakukan secara besar, dengan keluarga-keluarga, dengan gereja-gereja, alangkah besarnya yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Dan kalau sekarang ini kita tinggal di rumah, harus tinggal di rumah, sebenarnya ini juga hal yang penting. Kita tidak pergi kemana-mana. Ini adalah sesuatu yang penting. Mungkin tampaknya sederhana, tetapi ini menjadi sangat berarti.
ketika orang tinggal di rumah dan tidak lagi menularkan virus atau ketularan virus, dan virus itu kemudian bisa dicegah berkembangnya. Rantai virus itu bisa diputus. Oleh sebab itu, saya mengajak, mari kita tetap stay at home, tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Dan biarlah kesempatan di rumah itu kita gunakan untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga. Bukan hanya mendoakan diri kita, tetapi doakan bangsa-bangsa di dunia. Doakan wanita-wanita Zimbabwe yang membutuhkan keadilan, yang dibebaskan dari kekerasan, dibebaskan dari kekerasan karena perbedaan, karena konflik-konflik yang ada. Dan itu terjadi di mana-mana. Dan tentu saja kita mendoakan bangsa kita supaya masalah-masalah itu bisa diatasi dan virus corona pada akhirnya bisa selesai, tidak berkembang lagi, dan kita bisa hidup kembali menjadi lebih, berubah menjadi baik. Apakah kita mau sembuh? Tentu. Tetapi harus ada sesuatu yang kita lakukan. Dan jangan lupa, percaya bahwa Yesus punya kuasa yang dapat mengubah kita menjadi hal yang baik. Hidup kita menjadi berubah, menjadi berguna, menjadi baik, menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita terus mengupayakan sesuatu yang bisa kita lakukan. Mungkin sederhana, mungkin kecil. Tetapi dengan berkat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, pasti itu akan berarti. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap tinggal di rumah, tetap berdoa, dan terus memohon pertolongan Tuhan, supaya virus corona segera berakhir, dan kita menjadi hidup lebih penuh sukacita lagi. Dan tentu saja persekutuan yang sudah mulai erat di dalam keluarga ini akan terus kita lakukan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi, sehingga keluarga kita, hidup kita, pribadi kita juga berubah menjadi baik, hidup di dalam ketaatan pada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.